Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait perbandingan algoritma KNN, naive Bayes, logistic regression, random forest, dan SPM pada dataset sentimen Timnas Indonesia di era Sintayong. Kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama ada Alpati Rizal Januar, yang kedua ada Dapariki Abiansyah, yang ketiga ada Dendi Dejan Saputra, yang keempat ada Firmansyah, yang kelima ada Muhammad Ihsan. Presentasi ini ditujukan untuk tugas Python for Data Science. Yang pertama, untuk pendahuluan akan dibacakan oleh saya. Media sosial menjadi wadah utama bagi masyarakat dalam menyampaikan opini terkait performa Timnas Indonesia U23, termasuk kebijakan naturalisasi pemain yang memicu pro dan kontra. Penelitian ini menganalisis sentimen masyarakat terhadap performa pemain di era Sintayong, menggunakan dataset dari Kaggle dan membandingkan 5 algoritma pembelajaran mesin, yaitu ada support vector machine, ada Canvas Snackboard, naive Bayes, logistic regression, dan random forest, dengan matriks evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Setiap algoritma memiliki keunggulan dan keterbatasan yang bergantung pada karakteristik dataset. Evaluasi yang komprehensif terhadap model pembelajaran mesin diperlukan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat dan dapat diandalkan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi dunia sepak bola Indonesia dalam merumuskan strategi yang lebih relevan dengan resepsi publik terhadap timnas Indonesia. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian, yang dimana pertama itu mulai, kemudian yang kedua adalah pengumpulan data, yang ketiga ada pre-processing, kemudian yang keempat adalah implementasi algoritma, yang kelima adalah yang keempat adalah evaluasi, yang kelima adalah selesai. Tahapan ini dimulai dengan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang relevan, kemudian dilakukan processing untuk mempersiapkan data, kemudian penerapan metode atau implementasi algoritma, kemudian evaluasi hasil. Setiap tahapan berhubungan satu sama lain dan membentuk alur kerja yang terstruktur. Untuk yang pertama yaitu pengumpulan data. Tahap ini adalah proses di mana pengumpulan data dan data yang digunakan itu berasal dari platform Kaggle yang dianggap sebagai sumber terpercaya. Dataset yang digunakan terdiri dari 398 data yang mengandung informasi yang relevan untuk kebutuhan penelitian. Pemilihan dataset Kaggle didasarkan pada pertimbangan kualitas dan kelengkapan data untuk memudahkan analisis. Tahapan preprocessing, implementasi, dan evaluasi bergantung pada data yang dikumpulkan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Daparipia Biansa. Untuk metode penelitian, yang kedua itu ada pre-processing. Pada tahap pre-processing, data digunakan terlebih dahulu, dibersihkan dengan menghapus nilai kosong pada kolom komentar, dan label serta mengkonversi nilai label dari bentuk kategorikal, positif dan negatif menjadi format numerik 1 dan 0. Setelah itu data dibagi menjadi dua bagian, yaitu training set 80% untuk melatih model dan testing set 20% untuk menguji performa label. Langkah selanjutnya adalah mengubah teks menjadi representasi numerik menggunakan TF IDF. Term frekuensi inverse dokumen frekuensi yang berfungsi untuk mengubah kata-kata dalam komentar menjadi vektor yang dapat diolah oleh algoritma machine learning. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi model dengan memastikan bahwa data masukan telah dalam format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada implementasi. Pada tahap implementasi, 5 algoritma digunakan untuk analisis sentimen, yaitu KNN menggunakan K-neighbor classifier untuk menentukan label berdasarkan tetangga terdekat. Yang kedua, Naive Bayes menerapkan multinomial NB yang dirancang khusus untuk klasifikasi teks dengan pendekatan probabilistik berdasarkan teorema Bayes. Yang ketiga ada logistic regression menggunakan logistic regression dengan fungsi sigmoid untuk memprediksi kelas serta memastikan konsistensi hasil dengan random state sama dengan 42. Yang keempat adalah random forest, memanfaatkan random forest classifier, sebuah metode ensemble berbasis pohon keputusan yang menggunakan voting mayoritas untuk menentukan label akhir. Yang kelima SPM, menggunakan SVC sebagai kernel linear yang efektif untuk menangani data berdimensi tinggi seperti TF, IDF. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ihsan. Baik, metode selanjutnya yaitu evaluasi model.
tahap evaluasi dilakukan untuk menilai performa algoritma klasifikasi menggunakan beberapa matriks utama, yaitu ada akurasi, untuk mengukur tingkat kemiripan antara nilai prediksi dan nilai aktual. Lalu ada precision untuk menentukan seberapa tepat model dalam memprediksi kelas positif serta mengatasi false positif yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah recall untuk menghitung jumlah nilai aktual positif yang berhasil diidentifikasi sebagai true positif, terutama penting saat false negatif tinggi. Lalu ada F1 score rata-rata tertimbang dari precision dan recall untuk memberikan evaluasi keseimbangan model. Confusion metric digunakan untuk menganalisis performa model secara lebih mendetail dalam 4 dimensi ini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini ada hasil pembahasan yang dimana ada KNN yang pertama ini. Pada model KNN menunjukkan akurasi 0,62, laporan laporan klasifikasi menunjukkan precision 0,77, recall 0,45, dan F1 score 0,57. Untuk kelas 0, sementara untuk kelas 1 menunjukkan precision 0,56, recall 0,83, dan F1 score 0,67. Confusion metric menunjukkan KNN mengklasifikasikan 20 data negatif dan 30 data positif dengan benar, tetapi salah mengklasifikasikan 24 data negatif sebagai positif dan 6 data positif sebagai negatif. Model lebih akurat pada data positif. Dapat dilihat ketika setiap model diberikan 4 sampel komentar yang sama, model akan mengklasifikasikan mana komentar positif dan komentar negatif. Pada KNN, menunjukkan klasifikasi sentimen dengan label positif untuk mendukungan seperti timnas bermain sangat baik dalam pertandingan terakhir. Namun, terdapat kesalahan pada kalimat timnas keren banget yang diberi label negatif, menunjukkan kekurangan model dalam memahami konteks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firmansyah. Silakan. Baik, di sini ada yang kedua yaitu naib Bayes. Pada model naib Bayes menunjukkan akurasi sebesar 0,70. Laporan klasifikasi menunjukkan precision 1, recall 0,45, dan F1 score 0,62 untuk kelas 0. Sementara untuk kelas 1 menunjukkan precision 0,60, untuk recall 1, dan F1 score 0,75. Confusion metric menunjukkan naib Bayes mengklasifikasikan 20 data negatif dan 36 data positif dengan benar, tetapi salah mengklasifikasikan 24 data negatif sebagai positif dan 0 data positif sebagai negatif. Model lebih akurat pada data positif. Data ini berisi hasil klasifikasi sentimen teks, di mana kalimat seperti timnas bermain sangat baik diberi label positif, sedangkan gue mah yakin habis Piala Asia Sinteyong dipecat, dan titipan Pemda jangan sampai dicoret diberi label negatif. Model naib Bayes tampaknya salah memahami konteks pada kalimat tertentu, seperti timnas keren banget yang seharusnya positif, namun di situ diberi nama dilabeli negatif. Lanjut slide. Yang selanjutnya di sini ada ketiga logistic regression. Pada model logistic regression menunjukkan akurasi 0,69. Laporan klasifikasi menunjukkan precision 0,88, recall 0,50, dan F1 score 0,64 untuk kelas 0. Sementara untuk kelas 1 menunjukkan precision 0,60, recall 0,92, dan F1 score 0,73. Confusion metric menunjukkan logistic regression mengklasifikasikan 20 data negatif dan 33 data positif dengan benar, tetapi salah mengklasifikasikan 20 data negatif sebagai positif dan 3 data positif sebagai negatif. Model lebih akurat pada data positif. Model klasifikasi sentimen teks ini mampu memahami beberapa kalimat dengan baik, seperti timnas bermain sangat baik dalam pertandingan terakhir, yang diberi label positif, serta kalimat gue mah yakin habis Piala Asia Sinteyong dipecat,
yang dilabeli negatif. Namun terdapat kesalahan pada kalimat seperti kalimat timnas keren banget yang seharusnya positif tetapi dilabeli dengan negatif. Kesalahan ini menunjukkan bahwa model logistik regression kesulitan memahami konteks ekspresi informal seperti kalimat keren banget sebagai bentuk sentimen positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Fatir. Baik, di sini ada random forest. Pada model random forest menunjukkan akurasi 70%, laporan klasifikasi menunjukkan presisian 0,83, recall 57%, F1 score 68% untuk kelas 0. Sementara untuk kelas 1 menunjukkan presisian 62%, recall 86%, dan F1 score 72%. Composition metric menunjukkan random forest mengklasifikasikan 25 data negatif dan 31 data positif dengan benar, tetapi salah mengklasifikasikan 19 data negatif sebagai positif dan 5 data positif sebagai negatif. Model lebih akurat pada data positif. Untuk hasil deteksi di sini model random forest dalam klasifikasi sentimen ini umumnya memberikan label yang tepat, seperti pada kalimat timnas bermain sangat baik dalam pertandingan terakhir, dan kalimat timnas keren banget yang dilabeli positif, serta kalimat gua mah yakin habis Piala Asia saya dipecat, dan kalimat titipan Pemda jangan sampai dicoret. Nanti karir STI bisa terancam, yang dilabeli negatif. Selanjutnya. Ya, di sini SPM, pada model SPM menunjukkan akurasi 72%, laporan klasifikasi menunjukkan precision 84%, recall 61%, dan F1 score 71% untuk kelas 0. Sementara untuk kelas 1 menunjukkan precision 65%, recall-nya 86%, dan SPM mengklasifikasikan 27 data negatif dan 31 data positif dengan benar, tetapi salah mengklasifikasikan 17 data negatif sebagai positif dan 5 data positif sebagai negatif. Model lebih akurat pada data positif. Model klasifikasi sentimen ini umumnya memberikan label yang tepat, seperti pada kalimat timnas bermain sangat baik pada pertandingan terakhir yang dilabeli positif, serta gue mah yakin habis Piala Asia ST dipecat, dan kalimat titipan Pemda jangan sampai dicoret yang dilabeli negatif. Namun, pada model SPM membuat kesalahan pada kalimat timnas keren banget yang seharusnya positif tetapi dilabeli negatif, menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap ekspresi informal seperti keren banget yang menyiratkan sentimen positif. Selanjutnya. Baik, di kesimpulan di sini dari hasil penelitian kami mendapatkan kesimpulan bahwa sebagai hasil dari analisis yang dilakukan oleh SPM menunjukkan kinerja terbaik dalam analisis sentimen terhadap dataset yang digunakan dengan akurasi tertinggi sebesar 72%. Algoritma random forest dan Naive juga menunjukkan kinerja yang kompetitif masing-masing dengan akurasi sebesar 70%. Untuk logistic regression dengan akurasi sebesar 69% dan KNN akurasi terendah sebesar 62%. Hasil ini menunjukkan bahwa kompleksitas dan karakteristik algoritma. Penelitian ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan strategi di sepak bola Indonesia, khususnya pemahaman publik tentang bagaimana timnas Indonesia bermain. Dengan menggunakan algoritma analisis sentimen yang tepat, pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.